Semua terbunuh. Feng Tianxing mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak realistis untuk membunuh mereka semua. Dan menurutku poin terpenting saat ini bukanlah di sini. Jika kamu memikirkannya seperti ini, apakah Tuan dan yang lainnya benar-benar lebih rendah dari Tuan Kota? Jelas tidak. Mereka hanya memiliki kekhawatiran. Dengan begitu banyak murid di depan Tuan Kota, akan sia-sia untuk tidak menggertak mereka. Tuan, mereka benar-benar tidak berani memprovokasi mereka. Tetapi para murid ini belum tentu. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah meyakinkan Tuan dan mereka untuk meninggalkan kota dan tinggal di luar. Otak Jiang bingung ketika mendengarnya. Tidak, bagaimana kamu mengatakannya seperti itu benar-benar masalah kita? Feng Tianxing menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tidak, hanya saja tuannya pasti tidak menyangka bahwa para magang ini akan menjadi kelemahan terbesarnya. Lupakan saja, aku akan berbicara dengan Master. Di mana tuannya sekarang? Jiang dengan cepat bangkit dan membawa Feng Tianxing ke kota. Benar saja, seperti yang dikatakan Jiang. Prajurit manapun di sepanjang jalan, selama dia menemukan jejak Feng Tianxing dan Jiang, pasti akan muncul untuk mengajukan pertanyaan. Feng Tianxing tidak peduli dengan mereka, dan keluar dari pendukung terbesarnya, Sera. Mengandalkan kekuatan Sera saat ini dan bantuan Sera, Feng Tianxing dapat melakukan perjalanan melalui kota ini tanpa hambatan. Ketika dia melihat Master Jia Luo, Feng Tianxing mengatakannya secara langsung tanpa menunggu dia berbicara. Tuan, hasil seperti apa yang kamu inginkan sekarang? Jika kebuntuan ini berlanjut, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi kita. Entah orang kuat itu mematahkan pergelangan tangannya dan pergi dari sini, atau dia hanya bisa bertahan selamanya, kata Galo. Saya tidak ingin terus seperti ini, tetapi jika saya melakukannya, saya tidak akan dapat berbicara dengan orang-orang di atas, dan akan ada banyak masalah. Selain itu, aku bisa pergi sesuka hati, tetapi kamu tidak bisa pergi. Feng Tianxing terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Murid itu mengerti. Setelah berbicara, Feng Tianxing berbalik dan pergi. Jiang bingung. Apa yang Tuan Feng katakan padamu? Aku tidak mengerti apa-apa. Feng Tianxing tidak menjawab, dan langsung pergi ke mansion Tuan Kota. Benar saja, penguasa kota tidak menerima salah satu dari mereka sekarang. Tidak hanya dia tidak menerima mereka. Ketika Feng Tianxing datang ke sini, selusin setan berkumpul dalam sekejap dan membuat sikap mereka jelas. Feng Tianxing terdiam sesaat, lalu dia memandang Jiang di samping. Kenapa kamu tidak kembali dulu? Kurasa ayahmu tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Dibandingkan dengan Sera, ayah Jiang terlalu dibatasi. Lagi pula, dia adalah pemilik kota, dan pekerjaannya juga dibatasi oleh iblis. Jiang menggelengkan kepalanya secara langsung. Aku tidak akan pergi. Kenapa? Aku tidak tahan. Aku mungkin akan pergi bahkan jika Raja dan Laozi datang hari ini. Feng Tianxing mengejar bibirnya. Oke, kalau begitu kamu perhatikan untuk tidak melakukan apapun dengan santai selanjutnya. Jiang berpikir bahwa Feng Tianxing akan menunjukkan kefasihannya lagi untuk membujuk tentara iblis ini agar membiarkan mereka masuk. Tanpa diduga, Feng Tianxing menarik napas dalam-dalam dan langsung membuka sayapnya, yang sekarang cukup lebar, dan tekanan yang tak dapat dijelaskan menyapu. Sebelum tentara iblis ini siap, Feng Tianxing langsung memulai. Sebuah pukulan langsung membalikkan seorang prajurit iblis ke tanah, dan menginjak wajah iblis itu. Hanya semburan suara retakan tulang yang terdengar, dan pada saat para prajurit ini tercengang, beberapa setan lagi digulingkan ke tanah, dan duka perlahan menyebar. Sekelompok tentara iblis bergegas, mencoba menahan Feng Tianxing. Tapi Feng Tianxing telah memperluas kekuatannya dalam 1 tahun terakhir, dan memiliki persiapan lebih dari 10 tahun. Jika kita benar-benar ingin berbicara tentang kekuatan tempur, Feng Tianxing tidak membutuhkan iblis ini untuk menjadi lemah sama sekali. Dengan pengalaman tempur yang kaya dan berpengalaman, tembakan Feng Tianxing cepat dan kejam. Setelah hanya 1 putaran pertempuran, mereka langsung membalikkan tentara iblis ke tanah, dan ketika mereka berpindah tangan, mereka dipukuli dengan kejam. Itu hanya beberapa saat, dan tidak ada satupun prajurit iblis yang berdiri di sana. Jiang tercengang melihatnya, dan butuh waktu lama untuk pulih. Menulis bersama, Anda berlatih diam-diam di belakang Anda. Apakah hanya saya dan Guru Songji yang benar-benar makan, minum, dan bersenang-senang? Hati Jiang sangat tidak seimbang. Setiap orang adalah pemuda yang makan dan menunggu untuk mati. Bagaimana saya bisa datang kepada Anda? Saya maha kuasa, dan saya telanjang. 3 atau 2 langkah untuk mengejar langkah Feng Tianxing. Tetapi Jiang tidak bisa menyembunyikan rasa hormat di wajahnya. Penghormatan mutlak terhadap yang kuat yang terukir dalam darah iblis membuat Jiang dengan cepat membuang pikiran yang mengganggu di benaknya. Tianxing, bagaimana kamu melakukan ini? Jika aku tahu kamu begitu kuat, bagaimana mungkin aku masih berbicara omong kosong dengan mereka? Feng Tianxing memiliki wajah yang tenang, langsung pergi ke gerbang rumah tuan kota, menatap plakat, dan mencibir. Hanya tulisan tangan ini yang berantakan dan tidak terorganisir. Memalukan untuk tinggal di sini. Saya akan merobeknya untuk pemilik kota. Feng Tianxing melompat dan menendang dengan keras,
langsung memecahkan plakat istana Tuan Kota. Setelah langkah ini, seluruh mansion Tuan Kota berada dalam kekacauan. Seseorang menyerang mansion Tuan Kota. Cepat. Semuanya pergi ke pintu. Pastikan untuk menahan kedua orang itu. Ada banyak kebisingan di mansion, dan Feng Tianxing kembali menatap Jiang. Apakah kamu takut? Kembalilah jika kamu takut, jangan ikuti. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing mengibaskan abu di pakaiannya, lalu menghancurkan plakat yang telah dipecah menjadi dua bagian dengan satu kaki, lalu memasuki mansion. Setelah berjalan beberapa langkah, lebih dari selusin setan mengepung Feng Tianxing di tengah. Berhenti. Feng Tianxing mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, sama sekali mengabaikan arti dari setan-setan ini. Bahkan jika aku memasuki Kamsera, aku tidak akan berani menghentikanku seperti ini. Aku ingin melihat berapa banyak kepala yang kamu miliki, dan berani lancang di depanku. Biarkan barang lama pemilik kota keluar, atau aku akan merobohkannya dari sini sampai ke pintunya. Kamu bajingan, dia bahkan tidak berani memberiku wajah. Aku pikir dia lelah dan bengkok. Benar bahwa kelompok iblis ini benar-benar terpana untuk bertarung di hadapan orang-orang ini. Singkirkan itu, Bung. Sekarang kamu yang masuk ke wilayah kami untuk membuat masalah. Seolah-olah kami berutang sesuatu padamu. Melihat postur tubuh Anda, tampaknya merupakan kehormatan bagi kami untuk berjuang sepanjang jalan. Seorang iblis hendak bergerak, tetapi orang-orang di sekitarnya dengan cepat menghentikannya secara diam-diam dan merendahkan suaranya. Kamu ingin mati. Ini satu-satunya putra Sera. Jika kamu menggaruk kulitnya, aku jamin Sera akan menggunakan kepalamu sebagai obat. Hei, Sera. Jenderal itu. Bukankah semuanya? Tenang saja. Mari kita berpura-pura saja. Tapi jangan benar-benar melakukannya. Kecuali pemilik kota memutuskan untuk membunuh Sera. Sekelompok setan merasakan gendang kecil di hati mereka. Tuan kota di belakang mereka mungkin tidak berani melawan Sera. Dan mereka sangat yakin bahwa selama Feng Tian membuat kesalahan kecil, mereka pasti akan menderita hukuman yang paling berat. Risiko untuk maju terlalu tinggi. Pengembaliannya terlalu rendah. Dan bahkan ada kemungkinan dikhianati oleh penguasa kota. Secara alami, setan-setan ini tidak akan mengorbankan hidup mereka untuk penguasa kota. Dan membiarkan Feng Tianxing menghancurkan mereka sepenuhnya, mengacau di semua tempat.